bahwasannya untuk bantuan subsidi upah hari ini sudah dilakukan konferensi pers guys antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu sudah dilakukan penyerahan data sebanyak 1 juta data peserta penerima bantuan subsidi upah dari estimasi sebesar 8,7 juta peserta. Nah, baru dilakukan penyerahan datanya ke Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1 juta. Oke guys, nggak pakai lama, berikut adalah cuplikan untuk konferensi persnya antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyerahan data BSU 2021 sebanyak 1 juta peserta. Selamat mengikuti. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta rupiah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah adalah warga negara Indonesia, dan ini dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Yang ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar 4.798.312.000 dibulatkan menjadi 4.800.000. Yang keempat, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. Ini sesuai klasifikasi data sektoral yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Yang keenam, berdasarkan kriteria yang saya sampaikan tadi, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan exercise dan hingga saat ini diestimasi sebanyak 8,7 juta orang pekerja atau buruh menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan. Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gadgetnya masing-masing atau bisa langsung ngecek ke ATM dan ke kantor bank penyalur, tentu dengan tetap, saya sekali lagi mengingatkan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedelapan, bank penyalur bantuan subsidi gaji atau upah adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbarah, yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja atau buruh penerima bantuan di wilayah Provinsi Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia. Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank-bank tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan membukakan rekening secara kolektif
di Bank Himbara dan BSI. Ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, landasan hukum dari bantuan subsidi gaji atau upah. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman media, 2 hari lalu, 28 Juli 2021, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, konferensi pers pada siang ini kami memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tahap awal proses penyelenggaraan program BSU telah dimulai, yaitu nanti Pak Dirut akan menyerahkan data-data pekerja calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah data yang diserahkan hari ini kita memulai dari 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU. Jadi tentu data ini sangat dinamis melihat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Data 1 juta calon penerima BSU selanjutnya akan dicek, di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data. Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data antara lain nomor rekeningnya, dilihat NIK-nya, kemudian sektornya. Yang kedua, melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya. Saya juga ingin sampaikan BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat sampai saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran. Oke guys, jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini menambah wawasan ataupun pemahaman kita tentang bantuan subsidi upah tahun 2021. Oke guys, jangan lupa like dan share ke sahabat pekerja lainnya agar memperoleh informasi dan pemahaman yang sama. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.